Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan modern, yaitu multikulturalisme. Topik ini relevan dalam banyak aspek kehidupan kita, mulai dari pendidikan, politik, hingga interaksi sehari-hari. Jadi, mari kita selami lebih dalam tentang apa itu multikulturalisme, mengapa penting, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana kita semua dapat berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Pertama-tama, mari kita pahami makna multikulturalisme. Secara sederhana, multikulturalisme mengacu pada keberadaan dan penerimaan berbagai budaya yang hidup berdampingan dalam satu masyarakat. Sebuah masyarakat multikultural adalah tempat di mana orang-orang dari latar belakang etnis, agama, dan budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai. Mereka berbagi ruang, berbagi kesempatan, dan pada saat yang sama tetap mempertahankan identitas unik mereka. Kita bisa melihat contoh multikulturalisme di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki ratusan suku dan bahasa, atau di kota-kota besar seperti New York, di mana beragam budaya bercampur menjadi satu. Lalu, mengapa multikulturalisme menjadi topik yang sangat penting? Pertama, multikulturalisme memerankan peran besar dalam menciptakan masyarakat yang toleran dan inklusif. Dengan menerima dan merayakan perbedaan, kita bisa mengurangi ketegangan sosial dan konflik yang sering muncul karena prasangka atau diskriminasi. Selain itu, multikulturalisme mendorong rasa saling menghormati. Ketika kita menyadari bahwa semua budaya memiliki nilai yang berharga, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Lebih dari itu, multikulturalisme memperkaya masyarakat. Bayangkan hidup dunia yang seragam, di mana semua orang berbicara, berpakaian, dan berpikir dengan cara yang sama. Rasanya pasti membosankan, bukan? Keberagaman budaya memperkenalkan kita pada tradisi makanan, seni, dan cara berpikir yang baru dan segar. Misalnya, makan khas dari berbagai negara, musik tradisional, tarian budaya, hingga bahasa yang berbeda-beda memperkaya pengalaman hidup kita. Keragaman ini juga mendorong inovasi, karena berbagai perspektif yang berbeda seringkali menghasilkan solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi masyarakat. Namun, meskipun banyak manfaat yang diberikan oleh multikulturalisme, ada juga tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengatasi stereotip dan prasangka. Ketika orang hidup dalam masyarakat yang beragam, mereka mungkin memiliki pandangan yang terbentuk dari misinformasi atau asumsi yang salah tentang kelompok budaya lain. Prasangka seperti dapat menyebabkan diskriminasi, ketidakadilan, dan bahkan konflik. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan menjadi kunci. Kita perlu mengedukasi diri sendiri
dan orang lain tentang budaya yang berbeda dan pentingnya kesetaraan. Selain itu, ada tantangan dalam menciptakan kebijakan yang adil bagi semua. Dalam masyarakat multikultural, pemerintah dan pemimpin seringkali harus membuat kebijakan yang mendukung kesetaraan tanpa memihak salah satu kelompok. Ini bisa menjadi tantangan, terutama ketika ada perbedaan besar dalam kebutuhan dan kepentingan masing-masing kelompok. Kebijakan yang adil harus mempertimbangkan suara semua pihak dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa diabaikan atau dirugikan. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana kita bisa mempraktikkan multikulturalisme dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, cobalah untuk lebih terbuka terhadap orang-orang dari budaya yang berbeda. Ini bisa dimulai dengan hal kecil, seperti mencoba makanan baru dari negara lain, menghadiri acara budaya, atau mempelajari bahasa asing. Semua ini membantu kita memahami dan menghargai keunikan orang lain. Kedua, penting bagi kita untuk terlibat dalam dialog antar budaya. Berbicara dengan orang yang berbeda latar belakang dari kita dapat membuka pikiran kita. Kita bisa bertukar cerita, belajar dari pengalaman mereka, dan mendiskusikan isu-isu penting yang mempengaruhi komunitas yang berbeda. Dialog ini bisa dilakukan di sekolah, tempat kerja, atau bahkan dalam kelompok kecil di lingkungan kita. Ketiga, mendukung pendidikan yang inklusif sangat penting. Sekolah dan universitas perlu memastikan bahwa kurikulum mereka mencakup berbagai perspektif budaya, dan guru juga harus diajarkan untuk merespon kebutuhan siswa yang berasal dari latar belakang yang beragam. Dengan pendidikan yang inklusif, generasi muda bisa tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghargai keberagaman. Ada juga banyak inisiatif dan organisasi yang bekerja untuk mempromosikan multikulturalisme di berbagai negara. Mereka mengadakan acara, mengkampanyekan kesetaraan, dan memberikan platform bagi komunitas untuk merayakan budaya mereka. Mendukung inisiatif seperti ini, baik melalui partisipasi ataupun sumbangan, adalah langkah nyata yang dapat kita ambil. Kesimpulannya, multikulturalisme bukan hanya tentang hidup berdampingan, tetapi juga tentang belajar memahami dan merayakan perbedaan. Dunia kita penuh dengan warna, tradisi, dan ide-ide yang luar biasa. Dengan menghormati dan mendukung keberagaman ini, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih damai, inovatif, dan penuh makna. Terima kasih telah menonton. Topik ini di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan terus belajar untuk menjadi masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Sampai jumpa di video berikutnya.